Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ridho Mukjadi. Pada video kali ini ya, kita akan belajar bersama-sama terkait penggunaan dan pengelolaan komponen UI User Interface, terutama yang ada pada React Native ya. Dan untuk mata kuliahnya masih sama teman-teman ya, masih pemrograman mobile lanjut. Jadi ya ini saling berkelanjutan ya dari mata kuliah yang dari pertemuan yang sebelumnya. Oke, jadi penggunaan dan pengelolaan komponen UI ini nanti lebih pemanfaatan di komponen-komponen yang ada di React Native. Kita akan manfaatkan secara maksimal komponen tersebut ya, tanpa harus nanti nambahkan dari pihak ketiga ya. Kita maksimalkan dulu komponen yang ada di React Native ya, untuk implementasi di UI-nya agar apa? Agar supaya secara experience atau ya secara pengalaman dan secara user interface itu bisa terwakili untuk keinginan atau apa saja yang akan ditampilkan di aplikasi yang akan dibuat. Kemudian untuk tahap-tahapannya ya nanti akan kita belajar bareng-bareng ya di sini ya. Apa saja yang perlu kita siapkan, apa saja yang harus kita buat ya untuk mengimplementasikan user interface ya, khususnya yang sudah ada di komponen-komponen yang ada pada React Native, biar lebih maksimal dan lebih efektif ya untuk penggunaannya. Oke, sebelum itu kita masuk ke sini dulu. Ada style komponen ya. Style komponen memungkinkan penulis tulisan CSS langsung di dalam JavaScript. Jadi style komponen ini hampir sama ketika teman-teman mungkin sudah pernah coba nih di ada HTML atau JavaScript ya, atau di HTML ya itu digabung nih antara JavaScript, HTML ya, digabung di situ semuanya ya di dalam satu file ya. Ya kalau nggak mau ribet sih kayak gitu ya, cuman ya itu hanya terbatas di situ ya, terbatas di dalam aplikasi itu, bukan di dalam file tersebut ya. Nah, kemudian di sini membantu dalam membuat komponen UI yang dinamis dan reusable. Yang memang tujuannya itu ya, dinamis dan memang bisa digunakan kembali. Ya. Kemudian penggunaan styling berbasis komponen memudahkan pengelolaan style pada aplikasi yang besar. Ya, ini jadi lebih simpel lagi implementasinya ketika aplikasinya memang skopnya yang besar nih. Tinggal menggunakan style atau komponen yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk cara kerjanya di sini menggunakan template literal yang mendefinisikan style. Kemudian setiap komponen style menghasilkan sebuah elemen HTML atau native dengan style ya atau gaya yang tersemat di dalam CSS ya. Contoh kodenya seperti ini ya, nanti akan kita coba implementasikan teman-teman. Keuntungan style komponen yang pertama adalah scope CSS ya. Jadi ruang lingkupnya ya, gaya hanya berlaku pada atau style hanya berlaku pada komponen tertentu ya. Jadi ini ada scope-nya dan perlu nanti diidentifikasikan juga. Kemudian ada dynamic styling ya, dapat menggunakan props untuk mengubah style atau gaya ya. Dan selanjutnya ada time support, mendukung pengaturan tema secara global ya. Jadi merubah semua file ya file yang teman-teman gunakan untuk membuat proyek tersebut secara global. Kemudian nah kita masuk yang kedua, yaitu ada React Native Paper ya, bukan kertas ya. React Native Paper ya, di sini ada library UI yang mengikuti material design guidelines. Menyediakan komponen siap pakai seperti button, card, app bar ya, dan yang lain-lain. Ini nanti banyak komponennya ya. Kemudian mengintegrasikan tema material secara otomatis di React Native Paper ini. Nah, untuk secara komponen utama di React Native Paper ini ya, ada button, text input, card, app bar, icon button, dan yang lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Importnya masih sama teman-teman ya, import button card from React Native Paper. Kita di sini kan belajar styling dulu ya, styling pemanfaatan komponen-komponen kita maksimalkan berupaya untuk
meningkatkan experience dari pengguna ya, tentunya ya nanti biar harapannya kan banyak yang akan menggunakan aplikasi yang teman-teman buat gitu. Oke, kemudian keuntungan dari React Native Paper ini adalah mendukung mode terang dan gelap, bisa gelap dan terang, kemudian konsistensi desain dengan material desain, kemudian mudah digunakan dan diintegrasikan dengan aplikasi React Native ya. Ini terang dan gelap ya, ini lagi tren sekali ya. Yang mode gelap itu biar apa? Biar lebih saving untuk baterainya gitu kan ya. Dan untuk yang terang ya mungkin ketika di kondisi-kondisi tertentu gitu ya, ini harus butuh pencahayaan lebih nih, nanti modenya yang terang ya. Munculnya mode gelap dan terang ini ya memang sangat membantu sekali ya. Kalau saya pribadi ya rasanya ketika menggunakan mode yang gelap itu lebih soft dan lebih enak saja ya dilihat di mata, dan tidak terlalu menyilaukan, dan ya efeknya matanya nggak terlalu sakit ya gitu ya. Apalagi kalau pas lagi posisi di cahaya yang kurang gitu ya, atau minim cahaya, itu bisa digunakan mode gelapnya. Nah, kemudian ada custom animation ya. Custom animation ya, animasi membuat interaksi pengguna lebih menarik dan dinamis ya. Dapat menggunakan beberapa library seperti animated, React Native Reanimated atau Lottie ya untuk animasi custom ya. Di video berapa itu ada ya, kita bahas terkait dengan ini ya, animation di React Native menggunakan Lottie ya kalau yang kita coba, tapi kita juga bahas terkait dengan React Native Reanimated. Nah, untuk membuat animasi dengan animated.api, animated API ini ya, animated API adalah native driver untuk animasi yang efisien. Contoh sederhananya implementasinya seperti ini teman-teman ya. Di modul ada ya, nanti teman-teman bisa lihat secara detailnya untuk implementasi dari animated API ini. Nah, kemudian keuntungan menggunakan custom animation ya, pertama jelas menambah daya tarik visual pada aplikasi ya, jadi lebih menarik dan secara experience yang meningkat. Kemudian memungkinkan animasi yang responsif dan interaktif ya, ketika di scroll, ketika di touch ya, tekan ya, sentuh ya, itu apa yang akan terjadi, dan animasinya akan mengikuti dari interaksi yang diberikan. Kemudian dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi ya, pasti ya, menyesuaikan kebutuhan aplikasi, kebutuhan untuk aplikasi apa saja yang disesuaikan dengan ini. Nanti kita custom animation sesuai dengan kebutuhannya. Oke, nah sini kita akan coba ya, kita akan coba praktikum ya teman-teman, sama yang seperti sebelumnya. Silakan teman-teman barangkali mau melanjutkan project yang sudah ada ya, untuk membuat final project atau untuk project yang nanti akan teman-teman bertanggung jawabkan untuk untuk dipresentasikan ya, atau membuat project baru. Kalau saya mau pakai project baru ya, ini untuk contoh saja ya, teman-teman bisa lebih spesifik ya untuk mencobanya ya, secara langsung ya, biar nanti lebih paham dan kira-kira ini mau diimplementasikan ke apa dan di mana. Nah, itu teman-teman yang paham ya, kira-kira ada ide nih, ternyata ini bisa diimplementasikan atau dimasukkan ke ke tempat tertentu ya, atau ke fungsi tertentu yang ada pada aplikasi yang akan teman-teman buat. Oke, kita coba ya, saya buat dulu di sini. Berarti ada npx create expo app. Nah, saya akan coba menggunakan template yang blank ya. Template blank, kemudian nama projectnya berarti PC9. Ini tadi apa namanya? Oh ya, ini
kita akan coba bentuknya ini ya teman-teman. Maaf, saya belum liatin ya. Kita cobanya yang mana nih? Nah ini. Jadi kita cobanya yang native paper ya. Oke. Kita tunggu ya teman-teman. Ini nggak terlalu lama dengan yang, nggak sama dengan yang ini ya. Kalau semisal kita pakai apa namanya template bawaan dari rekomendasi dari Expo-nya ya, kita pakai template-nya yang blank. Sebenarnya ada beberapa apa namanya, beberapa template yang direkomendasikan ya. Salah satunya ya yang up to date tuh, yang terbaru tuh begitu kan ya. Tapi yang terbaru itu belum tentu itu yang sudah stabil ya. Ini yang sudah direkomendasikan yang sudah stabil ya. Kalau saya coba pakai template yang blank aja, kosong, jadi nanti nggak muncul yang seperti yang sebelumnya gitu ya. Itu teman-teman mau pakai install itu nggak apa-apa, nanti sama ya, tinggal disesuaikan saja kebutuhannya. Nah ini udah mulai selesai ya. Oke, udah selesai. Saya akan masuk ke direktori penyimpanannya, direktori projectnya, maaf, direktori projectnya. Di sini paper CD, oh ya maaf, kurang 9, PC 9 paper. Nah, code titik, oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Memang blank, memang sedikit apa namanya file pendukungnya. Nah, terus kita akan coba langkahnya. Nah, pertama kita melakukan instalasi React Native Paper terlebih dahulu. Nah ini silahkan, ada script code-nya untuk melakukan instalasinya. npm install React Native Paper. Di sini aja bisa, new terminal. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian yang kedua, nah kita juga pastikan ini menggunakan vector icon. Kita install. Nah, kalau sudah ada nanti ada pemberitahuan ya teman-teman ya. Kalau belum ada ya kita tuliskan aja, kita coba instalasi aja. Oke, terus kemudian untuk yang konfigurasi ini vector icon kita skip dulu aja. Nah, kita langsung di sini menggunakan provider di aplikasi. Nah, kita masuk ke app.js-nya. Kemudian di sini ada juga file app.js. Nah, di file app.js ini kita buat kode seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa di copy paste saja. Nah, ini komponen utama. Nah, kemudian kita buat home screen. Ini masih error ya, src-nya home screen-nya juga sebelum kita buat. Nah, kita buat home screen. Kalau di sini di ini ya, kalau di modulnya itu di src itu source ya istilahnya ya. Source itu berarti bikin direktori baru namanya src atau source, kemudian buat projectnya di situ. Tapi kalau misal nggak harus di situ, berarti nanti teman-teman hanya perlu menyesuaikan saat pemanggilan file tersebut. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat di app.js-nya. Nah, ini kita sesuaikan untuk alamatnya. Oke. Nah, home screen sudah ya. 2 kali nanti jadinya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Tapi selain itu juga nanti teman-teman bisa
menggunakan ini ya, menggunakan tema opsional di sini. Ini harus dirubah ya untuk FCS-nya. Kemudian nah ini floating action button ya, bisa menggunakan ini. Jika nanti teman-teman mau mencoba, silahkan nanti coba. Ini cara shortcut-nya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba dulu yang ini. Dan expose start. Nah ini sudah ada. Nah ini memang enggak ini ya, kalau misalnya yang blank itu memang belum tersedia untuk menggunakan webnya. Nah caranya ini kita harus melakukan instalasi dulu untuk React Native webnya. Nah kita taruh dulu ya di stop server dulu. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman ya, gak lama. Oke, sudah bisa, kita coba expo start. Nah, sudah ada versi web ya di situ ya, open webnya. Atau kalau misal pakai expo bisa pakai HP sebenarnya ya, tinggal di scan ini, teman-teman install expo kemudian di scan. Syaratnya untuk koneksi jaringannya itu harus sama ya. Oke, kita jalankan si webnya. Ya, jadi ini menggunakan komponennya ya. Ini ada, kalau kita sebut di sini ya, di home screen-nya berarti ada beberapa komponen yang ditambahkan ya. Ada apa namanya? Ini ada teks ya, teks input ya, kemudian ada macam-macam di sini, ada button ya. Nah, ini yang kita ambil menggunakan React Native Paper ini ya. Ada button, card, teks input dan part. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini, press mini ya, button aja ya, gitu. Oke, ini ya, ini penambahan komponen dan beberapa fitur yang nanti akan teman-teman bisa manfaatkan dan gunakan di React Native Paper ya, untuk lebih memperindah aplikasi yang akan teman-teman buat ya. Secara experience juga akan meningkatkan experience-nya ya. Dan ya, semoga nanti ketika diimplementasikan memang itu mendukung sekali untuk aplikasi yang akan teman-teman buat ya. Jadi membuat itu lebih menarik lagi, terus juga lebih meningkatkan ya pengalaman dari pengguna, sehingga pengguna lebih banyak melihat aplikasi itu dan nyaman ya, betah nih ketika menggunakan aplikasi tersebut. Oke, silakan dicoba teman-teman ya. Untuk ini hanya sebatas contoh saja, nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa yang saya sampaikan di apa namanya ini, di modul ini ya. Silakan teman-teman bisa nanti melihat ke sini. Setelah itu teman-teman diimplementasikan ya, atau bisa ke React Native ya secara dokumentasinya ya, secara langsung untuk melihat dokumentasi lebih detail terkait penggunaan komponen-komponen di React Native Paper itu. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini ya. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan lanjut lagi di video yang selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.